juga tidak mencukup, dengan kata lain jumlahnya terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang dan jasa sifatnya terbatas. Yang keempat, harga permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen tinggi. Yang terakhir, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas berupa barang dan jasa. 2. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia pada masyarakat. 3. Jenis kelangkaan beserta contohnya. Berikut beberapa jenis kelangkaan. 1. Kelangkaan sumber daya manusia atau SDM. 2. Kelangkaan sumber daya alam atau SDA. 3. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. 4. Kelangkaan sumber daya modal. Berikut beberapa contohnya, yaitu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM, kelangkaan air bersih di beberapa daerah, kelangkaan batu bara, kelangkaan bahan pangan, kelangkaan lapangan kerja, dan kenaikan harga barang. 4. Biaya peluang beserta contohnya. Biaya peluang adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang telah hilang karena telah memilih alternatif lain. Contohnya adalah setelah lulus SMA, Tina dihadapkan dengan dua pilihan antara melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja. Jika Tina memilih untuk langsung bekerja, ia bisa mendapatkan gaji sebesar 2 juta per bulan. Jika ia memilih untuk berkuliah, maka ia perlu membayar uang SPP, uang buku, uang transportasi, uang kos, dan biaya lainnya yang semuanya berjumlah 1.500.000 per bulan. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Tina memilih untuk langsung bekerja. Jadi, opportunity cost Tina jika memilih bekerja sebesar 18 juta, yaitu biaya kuliah 1 tahun. Jika memilih untuk melanjutkan kuliah, maka biaya peluangnya sebesar 24 juta, yaitu gaji bekerja Tina selama 1 tahun. Nomor 5, skala prioritas. Contoh yang bersifat individu, misalnya baju yang akan dipakai hari ini, pilihan kolektif, misalnya kemana kita piknik hari Sabtu. Nomor 6, alat pemuas kebutuhan adalah semua barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Umumnya, alat pemuas kebutuhan tidak didapat secara gratis karena memerlukan pengorbanan. Ada 4 kategori alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan. Yang kedua, berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga, berdasarkan proses produksi. Dan yang keempat, berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya itu ada 2. Ada barang bebas, ada barang ekonomi. Kalau misalkan barang bebas adalah barang yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan, seperti air, udara, sinar matahari. Barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya itu memerlukan pengorbanan, seperti kalau ingin membeli baju kita harus beli ke toko baju. Yang kedua, barang berdasarkan kegunaannya. Ada barang konsumsi, ada barang modal. Kalau barang konsumsi adalah barang yang sudah jadi dan langsung bisa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti laptop, buku tulis, dan sepeda. Barang modal adalah barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lain, seperti mesin jahit, peralatan dapur, dan komputer. Nomor 3, berdasarkan cara produksinya. Ada 3, ada barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Kalau barang mentah adalah dasar yang diperlukan untuk membuat alat pemuas kebutuhan, seperti tepung. Tepung itu kan sebagai bahan baku utama untuk membuat roti. Yang kedua, ada barang setengah jadi. Barang ini dihasilkan dari pengolahan barang mentah, tetapi belum bisa digunakan sepenuhnya. Harus melewati serangkaian proses lebih lanjut. Seperti kapas, itu kan bahan bakunya. Kain sama benang itu adalah barang setengah jadi. Yang ketiga, ada barang jadi. Barang ini dihasilkan dari proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku dan barang setengah jadi hingga menjadi bahan akhir yang siap dipakai konsumen. Contohnya sepatu, pakaian, dan mobil. Yang terakhir, kategori 4 adalah berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ada 2, ada barang komplementer, ada barang substitusi. Kalau misal barang komplementer adalah pemakaiannya dilakukan bersamaan dengan barang lainnya. Contohnya pasta gigi dengan odol, gas dengan kompor, mobil dengan bensin. Dan yang kedua, barang substitusi. Barang ini fungsinya bisa digantikan dengan barang lain. Contohnya, nasi bisa diganti dengan kentang, sepatu diganti oleh sendal.